Sedulurku, ini adalah papan angker, papan yang senantiasa sinengker. Ini adalah papan wingit, papan yang senantiasa penuh penganggit. Ini adalah papan kuno, papan yang senantiasa hadir pangiro-ngiro. Teduhkan jiwa, menyapa lembut relung hati, hilang benci iri dengki. Air yang mengalir nan jernih, menyiram cinta sepenuh kasih, urai kisah asa dan cinta, menyentuh dinding dalam jiwa. Kisah kasih sepenuh mesra, berjalan gapai purnama. Wujud Salam budaya Rahayu Waras. Saya sekarang berada di makamnya Eyang Haris. Ya, ini tengah siang tepat saya di makamnya Eyang Haris. Nah, marilah kita lihat apa dan bagaimana di makam Eyang Haris ini, dan juga nanti bagaimana riwayatnya Eyang Haris tersebut. Monggo kita lihat. Wujudkan mimpi menjadi nyata, rembulan di kahyangan. Awal cintaku padanya, asa setiaku padanya, rembulan di kahyangan. Sedulurku sekalian, makam Eyang Haris terletak di sebuah persawahan di Desa Tosanan, Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo. Jiwa, kisah kasih sepenuh mesra, berjalan gapai purnama. Sedulurku sekalian, makam Eyang Haris ini ada beberapa pohon yang sudah tua usianya. Juga ada beberapa batang pohon serut yang sengaja ditanam berdampingan dengan pohon lain. Sedangkan di utara dan barat makam ada batang-batang serut yang ditanam secara melingkar dengan usia yang sudah tidak bisa kita nilai. Kisah kasih sepenuh mesra, berjalan gapai purnama. Ojo lali ya subscribe, like, dan komen. Wujudkan mimpi menjadi
Di komplek makam Yang Aris ini ada 3 cukup makam yang kita tidak mencoba untuk mencari tahu keduanya adalah makam siapa selain di makam Yang Aris. Bahkan di makam Yang Aris pun ada beberapa nisan yang kita juga tidak berupaya untuk mencari tahu keberadaannya. Barangkali ini adalah makam keluarga dari Yang Aris. Hanya demikian praduga kita. Sedulur sekalian, ini saya berada di dalam makamnya, komplek makamnya Yang Aris. Di sini saya ada melihat ada arca lumbung pangan. Ini adalah arca lumbung pangan. Coba diterangkan ya, dijelas. Ya di sini, ini adalah arca lumbung pangan. Dan kelihatannya arca lumbung pangan ini masih aktif. Artinya masih digunakan aktif oleh masyarakat sini. Karena di sini terbukti ada beberapa bunga yang ditaburkan di arca lumbung pangan ini. Sedulurku sekalian, ada yang menyebut arca ini dengan nama Julen. Ada juga yang mengatakan arca lumbung pangan. Tetapi di dalam arca ini kami hanya menemukan guratan-guratan seperti bekas aksara mungkin yang sudah aus. Sedulurku, dilihat dari bentuknya saja, batu ini, arca ini sudah mengalami keausan, sudah mengalami kerusakan, dan memang telah ribuan tahun atau bahkan baru ratusan tahun. Tapi dari mana letaknya kita juga tidak mencari informasi. Mungkinkah arca ini dahulu juga ada di sini? Julen atau arca lumbung pangan ada yang mengatakan berfungsi sebagai penyimpanan abu jenazah. Juga ada yang bilang ini sarana pemujaan untuk kesuburan. Selain arca lumbung pangan atau Julen yang menjadi misteri di makam Mbah Aris, ada juga batu bata besar. Ini batu bata ini lebarnya lebih dari bungkus rokok. Sedulurku sekalian, dalam buku sejarah Desa-Desa Ponorogo karya Eyang Purwowijoyo disebutkan bahwa Eyang Aris selain dia mempunyai kesaktian, ia suka olah pertanian, menanam padi dan polowijo di daerah Tosanan ini. Dalam buku sejarah Desa-Desa di Ponorogo karya Purwowijoyo disebutkan pada suatu hari Eyang Aris menunggu orang yang sedang memanen padi. Ada seorang perawan sudi yang ikut derep dengan biungnya, yang pada waktu itu ia terasa haus
Karena saking welase Eyang Aris, maka Eyang Aris pun mengambil kelapa yang ada pada pohon tidak jauh dari situ. Cara mengambilnya tidak dengan dipanjat, akan tetapi pohon kelapa dipukul 2 kali dan jatuhlah kelapa-kelapa tersebut. Kebetulan sekali pada waktu itu Eyang Paturekso lewat di situ. Kemudian dia berkata kepada Eyang Aris, "Di Aris, ngunduh kambil kok mangkono, iku lak ngentek-ngenteki." Akhirnya Eyang Paturekso melambaikan tangannya ke arah pohon kelapa. Maka pohon kelapa itu doyong atau mentelung, dan orang yang derep disuruh mengambil degan. Yang demikian itu menjadi tidak berkenan pada hati Eyang Aris. Kemudian Eyang Aris pun marah. Kemudian keduanya beradu kesaktian. Intinya adalah berkelahi begitu. Melihat yang demikian, Mbok Rondo yang merupakan biungnya Prawan Sunti tadi mendekati keduanya lalu memisah yang sedang berkelahi. Dengan bahasa halus, "Nak, kulo aturi kendel ampun padudon. Boten wonten ginanipun padudon. Luwih becik paseduluran. Dadi siji, dadi bakuh sentosaning donya lan ngakir." Air yang mengalir nan jernih menyiram cinta sepenuh kasih. Mbok Rondo kemudian meminta kepada Eyang Aris dan Eyang Paturekso untuk memecah degan. Keduanya saling bergantian memecah degan atau kelapa muda itu dengan sabitnya. Tetapi begegek degan tersebut tidak bisa dipecah oleh keduanya. Mereka merasa kewalahan. Jalan gapai purnama, wujudkan mimpi menjadi nyata. Mbok Rondo menyaksikan keduanya yang sudah kewalahan memecah degan. Mereka sengaja membiarkan Eyang Aris saling pandang. Tangan kiri Mbok Rondo mengambil degan tersebut di hadapan keduanya. Tangan kanannya diangkat. Dengan jari-jarinya Mbok Rondo pun bisa melubangi degan untuk mengambil airnya. Dan dengan tangan yang dimiringkan, telapak tangan yang dimiringkan itu mampu membelah degan tersebut. Eyang Aris dan Eyang Paturekso hanya bisa saling pandang, merasa bahwa dirinya sebetulnya tidak memiliki apa-apa selain kekuasaan Tuhan yang Maha Kuasa. Sedulurku sekalian, demikian dulu apa yang bisa kami sajikan. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Bila ada beda pendapat silahkan tulis di kolom komentar. Semoga channel Tonatan TV senantiasa bertambah manfaat. Akhirnya, ono rino, ono upo, ono awan, ono pangan. Salam budaya, rahayu, waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.